Halo anak-anak semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Lisa Mareta. Kalian bisa memanggil Bu Agnes. Di video kali ini, Ibu akan memberikan pelajaran tentang Sumpah Pemuda. Pertama-tama, lebih baik kita membukanya dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, biasanya kalian suka mendengarkan lagu-lagu pop, lagu-lagu dangdut mungkin, atau lagu-lagu rock. Nah, kalian pernah nggak sih mendengarkan lagu-lagu wajib di rumah kalian? Kalau pernah, lagu apa saja yang pernah kalian dengarkan? Garuda Pancasila, Satu Nusa Satu Bangsa. Apakah ada lagi? Sama Hari Merdeka. Ya, sebagai orang Indonesia, kita perlu mengetahui lagu-lagu wajib untuk menanamkan rasa semangat nasionalisme. Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Bangun Pemudi Pemuda. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk menanamkan kembali rasa semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti yang dilakukan oleh para pejuang kita, yaitu para pemuda-pemudi, di mana mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sebagai peserta didik, kalian juga bisa melakukan perjuangan, yaitu dengan cara belajar dengan giat dan mencapai cita-cita kalian. Anak-anak, siapa yang tahu tanggal 28 Oktober merupakan peringatan hari apa? Hari Sumpah Pemuda, Bu. Ya, benar sekali. 28 Oktober merupakan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pembelajaran Sumpah Pemuda yang pertama yang akan dipelajari yaitu sejarah Sumpah Pemuda, kemudian organisasi Sumpah Pemuda, ketiga peristiwa penting Sumpah Pemuda, keempat pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diawali dari munculnya gagasan perkumpulan atau organisasi-organisasi seluruh pemuda Indonesia
yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, organisasi pemuda. Organisasi tersebut bersifat kedaerahan karena berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Yang pertama ada Jong Batak, yaitu perkumpulan para pemuda Batak. Yang kedua ada Jong Java, yaitu perkumpulan para pemuda Jawa. Yang ketiga ada Jong Sumateren Bon, yaitu perkumpulan para pemuda Sumatera. Yang keempat ada Jong Ambon, yaitu perkumpulan para pemuda Ambon. Yang kelima ada Islamenten Bon, yaitu perkumpulan para pemuda Islam. Yang keenam yaitu Jong Minahasa, yaitu perkumpulan para pemuda Minahasa. Yang ketujuh ada Jong Celebes, yaitu perkumpulan para pemuda Sulawesi. Dan masih banyak lagi organisasi pemuda yang mendukung Sumpah Pemuda. Peristiwa penting Sumpah Pemuda. Peristiwa yang pertama yaitu terjadi pada 30 April sampai 20 Mei 1926. Pada tanggal tersebut terjadi Kongres Pemuda I di Jakarta yang menghasilkan kesepakatan bersama antara para pemuda mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ketua Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari PPPI dan wakilnya yaitu Joko Marsaid, perwakilan dari Jong Java. Peristiwa yang ketiga yaitu Kongres Pemuda II. Pada Kongres Pemuda II, lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan. Selain itu, bendera merah putih juga ditetapkan sebagai bendera kemerdekaan atau bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera kebangsaan. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober, tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Sebagai siswa, kalian bisa mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Salah satunya yaitu dengan cara giat belajar untuk mencapai cita-cita. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang ketiga, menghargai keragaman suku, agama, budaya, dan adat. Misalkan dengan tidak mengejek sesama kita, meskipun mereka dari agama atau suku, budaya, dan adat yang berbeda. Keempat, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Udin merasa senang sekali dengan kegiatan menggambar peta. Ia menyadari betapa luas dan uniknya negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tak heran terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Akan tetapi, Udin merasa heran. Ia mengetahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin penduduknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Udin pun mencari tahu bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dari berbagai bahan bacaan. Berikut adalah salah satu bacaan tentang topik tersebut. Lula, kemarin aku beneran dapat nilai bagus loh tugasnya. Wah, selamat ya. Kan udah aku bilang kalau cerita kamu emang bagus. Nah, sekarang sesuai janji kamu, ceritain aku dong soal apa ya kemarin? Kongres Pemuda ya? Sebenarnya itu adalah bagian dari peristiwa Sumpah Pemuda.
Maksudnya? Kongres Pemuda sebenarnya adalah rapat yang diadakan sama pemuda Indonesia di Batavia. Kongres ini diadakan 2 kali, Danang. Yang pertama diadakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Yang datang siapa aja? Yang mimpin rapat ini adalah Muhammad Tabrani. Pesertanya kebanyakan adalah perwakilan dari organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lain. Ada juga perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Pemuda Indonesia atau PI. Jadi, kongres ini buat apa sih, Lula? Gini, Danang, saat itu kan banyak banget organisasi pemuda yang bersifat daerah. Nah, lewat kongres ini, semua organisasi itu mau digabungin jadi satu organisasi tunggal yang sifatnya nasional. Terus, berhasil ndak? Di kongres pertama, baru sebagian yang setuju membentuk organisasi tunggal. Sebagian lain lebih setuju membentuk organisasi federasi. Oh, gitu toh. Tapi itu menunjukkan kalau para pemuda punya keinginan buat bersatu. Iya, Danang. Itu dia hasil dari Kongres Pemuda 1, yaitu mengakui perlunya persatuan di Indonesia. Karena semangat persatuan itu, para pemuda nggak nyerah buat membentuk satu organisasi yang bersifat nasional. Makanya ada kongres kedua ya? Yap, betul sekali. Sidang pertama di tanggal 27 Oktober diadakan di Gedung Pemuda Katolik yang terletak di kawasan Lapangan Banteng. Beberapa pembicaranya ada Nyonya Puradireja, Sugondo Joyo Puspito, dan Muhammad Yamin. Ada perempuannya juga toh? Iya dong. Besoknya tanggal 28 Oktober, sidang kedua diadakan di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 di Jakarta. Pembicaranya ada Nyonya Purnomo Wulan, Sarnidi Mangun Sarkoro, dan Joko Sarwono. Sidangnya dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Terus istirahat dulu. Nah, pas istirahat, Witch Rudolf Supratman minta izin untuk mainin lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Wah, jadi itu pertama kalinya lagu kebangsaan terdengar. Iya, Danang. Habis istirahat, lanjut deh sidang ketiga. Tapi pindah lokasi ke Gedung Sumpah Pemuda. Pembicaranya ada Ramelan, Theo Pangamanan, dan Mr. Sunario. Sidangnya dari jam 4:30 sore sampai selesai. Panjang banget sidangnya, sampai 3 kali. Iya, Danang. Pesertanya aja sampai 750 orang loh. Terus, zaman itu kan negara kita masih dijajah. Tapi, Belanda aja sampai takut sama pertemuan para pemuda ini. Makanya, tiap sidang dijaga ketat sama Belanda. Tapi, dari Kongres Pemuda 2 inilah lahir yang namanya Sumpah Pemuda. Makanya, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hayo, Danang, kamu inget gak isinya Sumpah Pemuda? Aku cuma inget intinya, Lula, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Isinya lupa, hehehe. Nih, aku udah siapin contekannya. Aku bacain ya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,
menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Aduh, udah Bel. Padahal aku masih mau cerita. Nanti sore kita ke taman aja ya, Lula. Wah, boleh juga. Kalau gitu, kita masuk kelas dulu yuk. Ayo. Wow. Yuk, dalam channel 456 sekarang. Mari bersama-sama kita membaca Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Untuk evaluasi pada hari ini, silakan buka Google Classroom, kemudian kerjakan tugas A. Setelah melewati berbagai peristiwa, akhirnya pemuda Indonesia dapat mengikrarkan Sumpah Pemuda. Menurutmu, apa makna dari ikrar Sumpah Pemuda tersebut? Kemudian untuk tugas minggu depan, kalian diminta untuk membuat poster tentang Sumpah Pemuda menggunakan kertas A3. Dikumpul minggu depan. Semangat mengerjakan!